Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masih Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Juga disiarkan oleh Rahasil TV. Bagi Anda dimanapun berada yang dapat menyaksikan kami dan juga mendengarkan siaran kami, Ikhwan Akhwat, semoga di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tausiah sore edisi hari Kamis kembali hadir bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Alhamdulillah Ustadz Zain Al-Hadi telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, topik di sore hari ini, Ikhwan Akhwat, jadikanlah Indonesia miniatur surga di dunia. Saya juga nih judulnya agak-agak gimana gitu ya. Begitu ya. Jadi Indonesia ini memang bisa dijadikan miniatur surga. Ya. Pertanyaannya kan jadi begitu, Betul. Lalu penjelasannya seperti apa nih? Ini saya kasih pengantar sedikit ya. Baik. Jadi, silakan Ustaz. Langsung. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sembah sujud kehadiran Allah yang telah mentakdirkan kita menjadi muslim, mengenal Dia, dan nikmat yang besar adalah nikmat mengenal Allah. Kemudian nikmat kita ditempatkan di negeri ini, di Indonesia ini, yang ya cuacanya juga enak, nggak terlalu dingin ya, tidak terlalu panas, tidak ada musim dingin yang di bawah nol itu berat juga. Jadi ini alhamdulillah nikmat lah min Allah. Tinggal kewajiban kita memelihara negeri ini, negeri kita untuk anak cucu kita ya. Nah, saya ketika membaca surat Al-Quran, ini dapatnya judul ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat surat Al-Hijr ya. Al-Hijr 45-48. Jadi pendengar yang mau buka Al-Quran terjemah silahkan. Al-Hijr 45-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhraj. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini Allah berjanji. Sungguh nanti orang-orang yang bertakwa itu akan tinggal di beberapa surga yang penuh dengan sumber-sumber kehidupan yang menyenangkan. Mata airnya itu ada tawar, ada jus ini, jus itu. Wah, tidak bisa dibayangkan lah. Luar biasa. Semua sudah disediakan. Hanya Allah mengucapkan, udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk. Selamat, aman, tidak akan dipecat, tidak akan ada pensiun. Tinggal di sana selamanya. Tanpa akhir. Bagi siapa? Bagi yang mau. Tapi di sini ada syarat. Sangat luar biasa syaratnya ini. Ketika orang itu mau dimasukkan ke surga apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kita cabut segala dendam, benci, sebel, kesel dari hati mereka, dari dada mereka. Min ghillin, ghil itu akhwana, mereka menjadi bersaudara, rukun dan damai. Ala sururin mutagabilin, di tempat-tempat istirahat mereka santai-santai, saling berhadapan, bercerita, ngobrol juga lah bahasa kita sekarang. Yang jadi masalah, itu disebut lagi mereka di sana tidak letih dan tidak akan dikeluarkan. Yang jadi masalah sekarang, kalimat-kalimat ini ada banyak yang aneh. Satu, jannat, surga itu banyak. Yang kedua, wanaza'na, ini kata kuncinya nih. Kita cabut. Nah ini kok kalimatnya kita, bukan kata Allah saya cabut, kita cabut. Dari hati mereka, ghil, dendam, benci, sebel, kesel, semua. Yang busuk-busuk di hati itu ada. Nah sekarang kenapa kita? Jadi artinya Anda, hai manusia, cabutlah itu semua. Tapi kemampuan manusia mencabut itu tidak bisa banyak. Kita berusaha berjihad, perang melawan ego kita sendiri. Perang melawan hati yang busuk ini, yang difrontalis ini, banyak ingin menang sendiri, ingin begini, ingin begitu, punya kebencian, punya dendam, sehingga carut marut. Hidup dunia dirusakin sekarang. Darah mana-mana mengalir. Kebun binatang keluar dari semua lidah. Astagfirullahaladzim. Di dunia sudah. Negeri yang kita banggakan Islam.
Saya dengar di radio, di masjid-masjid, Islam agama paling bagus, agama wasaton semuanya. Lihat negeri Islam di Timur Tengah. Betul sih, yang bikin hancur ya dari luar juga ya, dari Amerika lah, dan lain-lainnya, Israel dan sebagainya. Kenapa mau diadu? Kenapa mau benci sama saudara sendiri? Katanya Arabisme itu bangsa lain. Nasional Arabnya juga nggak ada. Arab sama Arabnya dibunuh, Islam sama Islamnya dibunuh. Mau apa lagi? Mau pidato apa lagi muji-muji? Fakta sudah berbicara. Kita sudah kacau. Semua rusak. Maaf, saya bicara padanya. Sudah selalu banyak menyimpang dari Al-Quran. Nanti akan saya keluarkan satu ayat Quran. Kaget nanti, tolong ingetin saya. Takut lupa saya. Bahwa zakat itu di Quran 20%. Nggak ada yang berani keluarkan ini. Saya keluarin. Kalau saya salah, silahkan bikin seminar. Bikin seminar. Di surat Al-Anfal itu. Kalau ada 2,5% dari Quran, kasih tahu saya ikut. 20%, tapi neto ya. Kalau ini kita keluarkan, bisa bikin miniatur surga di Indonesia ini. Anggota NU beri kepada NU-nya, Muhammadiyah beri kepada Muhammadiyahnya. Bikin bank, beli tanah-tanah itu, hijau itu, ternak di situ, pertanian di situ, yang nganggur kasih kerja di situ. Disuruh Tuhan begitu. Kalau Anda mau masuk surga, bikin surga kecil dulu di sini. Mana bisa dapat surga di sana kalau Anda di sini bikin neraka? Bikin ribut, bikin benci, saling hasut, saling dendam, serasa paling benar, mengkafirkan saudaranya. Saudaranya yang setiap malam sujud, setiap malam sholat, malamnya bisa 4 jam, dikafirkan. Jadi bagaimana ini kalau terus begini sampai kapan? Kasih anak cucu kita Islam yang seperti ini terus. Lebih membela mazhab, lebih membela golongan, akhirnya ditunggangi dari luar, diadu. Itu yang terjadi. Di Timur Tengah sudah cukup, mau lagi ke sini. Nah, maka itu saya pilih judul ini. Ini yang kewajiban kita sekarang. Saya lihat ayat ini mengatakan, Allah bilang, kita cabut, artinya kita dulu cabut benci, dendam, ego, merasa benar sendiri, dan sebagainya, buang dari diri kita. Mungkin kemampuan kita hanya 10% atau 20%. Yang 80% Allah yang akan cabut. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut dari dirinya itu segala kebenci dan dendam. Tapi Allah cabut kalau kita cabut duluan. Jadi segala-gala harus dijemput. Rezeki pergi jemput, nanti Allah kasih. Pergi ambil, Allah kasih. Mau hidayah, dengarkan ceramah, Allah kasih. Tapi kalau hati udah benci sama yang penceramahnya, benci sama isinya walaupun benar, di mana ada hidayah? Di situ kan kuncinya kebencian. Seperti itu yang terjadi. Nanti kalau ditanya kenapa, dia itu, ini, dia itu, mana bisa dibuktikan? Nggak ada, cuma katanya. Cuma katanya. Nah, terus di mana akal sehat ini? Kapan kita mau menerima kebenaran secara jujur? Kapan? Kalau hati ini sudah bersih. Ego dibuang. Sombong dibuang. Syarat masuk surga itu. Ini disebut, mutakin di surga, uyun, masuk silakan. Naza'na fi qulubihim. Sudah dicabut. Nah kalau di surga ada orang benci-benci, berantem lagi. Mana mungkin jadi surga rusak. ISIS masuk surga, dibomlah surga tuh. Ya kan? Nah ini masalahnya. Jadi marilah kita jujur bahwa Allah minta masuk surga itu kita bersihkan hati. Kita usaha Allah bersihkan. Kemudian apa tugas kita? Bikin surga-surgaan di dunia ini. Anda bikin surga-surgaan di sini, Allah kasih surga beneran di sana. Kalau di hati itu sudah ada surga, masuk surga di sana. Nah terus apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita bersihkan dendam dan benci. Ingat Allah. Secara jujur kembali ke Al-Quran. Mazhab bukan agama. Mazhab hasil pemikiran manusia. Bisa benar, bisa salah, bisa kedaluarsa. Masanya sudah berlalu. Hanya sebagian dari mazhab yang bisa dipegang teguh. Capek sudah kasih contoh, tapi masih tidak mau nerima. Maaflah. Jual beli mazhab Syafi'i, barang-barang berharga cukup. Saya terima mobilnya, saya terima uangnya, saya terima rumahnya, saya terima bayaran. Udah, tidak usah pakai surat. Tapi sekarang kan nggak bisa. Jadi nggak bisa, itulah pendapat mazhab. Dan nggak salah Imam Syafi'i, benar pada zamannya dan bahasanya benar. Ijab kabul diartikan sekarang seharusnya ya pakai BPKB kalau mobil, pakai sertifikat kalau rumah. Diartikan pihak satu atau pihak kedua. Yang memberi ijab pihak satu, yang beri kabul pihak kedua. Bisa juga ditukar Hanafi, yang ini yang mana bicara duluan pihak satu, yang bicara kedua pihak kedua. Kan begitu. Jadi kita kembali kepada Al-Quran. Zakat juga lihat Quran, pelototin tuh kan. Jangan dalilnya dari fikih lagi, sudah kita katakan itu adalah pendapat manusia.
Al-Anfal. Pendapat manusia. Jadi surat Al-Anfal itu tentang 20%. Tapi neto ya. Jadi kalau keperluan rumah tangga misal 7 juta, dapatnya 10 juta, yang 3 juta saja yang dihumuskan. Sisanya saja pakai buat jalan, buat obat, sisa. Kalau belanjanya 10, pendapatnya 10, nol, tidak ngeluarin apa-apa. Biar orang-orang kaya yang ngeluarin itu. Yang pendapatannya 10 miliar setahun, dia pakai setahun, dia habiskan 5 miliar, biarlah dia poya-poya. Misalnya, masih ada 5 miliar kan, itu 20%. Adil. Saya menyampaikan ini bukan pendapat mazhab, saya nggak suka sama mazhab kok, bikin pusing dari Quran. Surat Al-Anfal. Masih nggak mau nerima Quran. Jadi dasar hukumnya apa? Kalau nggak mau terima Al-Quran. Di Al-Quran diartikan, ma ghanimtum min syai'in, apa yang Anda dapat dari sesuatu diartikan pampasan perang. Betul di zaman dulu, zaman Nabi dan sudahnya nggak ada harta kecuali pampasan perang. Belum ada minyak, belum ada apa-apa. Tetapi kalau dilihat dari artinya tidak bisa diartikan pampasan perang. Sama ada kalimat min syai'in, dari segala sesuatu. Sesuatu itu kata-kata umum. Berlaku umum, semua pendapatan yang halal. Jadi nggak bisa. Ulama dulu menafsirkan pampasan perang, ya zaman dulu cuma ada peperangan. Belum ada penemuan apa-apa. Oh ada madu sudah ada 10% madu. Susu 10%. Nah, kita mau jujur apa enggak? Masalahnya itu aja deh. Kalau mau jujur, ayo kita rame-rame dukung Muhammadiyah, anggotanya kasihkan humusnya kepada Muhammadiyahnya. NU kepada NU-nya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berproduksi, membuat surga buat umat ini, surga-surgaan lah. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kita masih mau ribut, nggak bisa kalau nggak kembali ke Al-Quran, kita nggak bisa. Quran lihat, mana yang lebih utama, fikih apa Quran? Yang Tuhan ini yang bikin fikih apa yang menurunkan Al-Quran? Al-Quran jelas, begitulah. Di surat Al-Anfal itu. Nah kemudian kita lanjut ini, kita mungkin di dunia ini berubah menjadi surga-surgaan, tidak mampu kita. Negeri kita dulu, Indonesia kita coba. Kalau sudah berhasil, ajak negeri lain tiru. Kita rubah semua, termasuk saya, kita berubah semua. Orientasi kita sekarang adalah bagaimana membuat Republik Indonesia ini miniatur surga. Makhluk beragama, umat-umat beragamanya masing-masing dengan agamanya. Buat, nggak ada yang ngajarin suruh begini begitu. Suruh berbuat baik. Khusus di Al-Quran, yang Muslim, fastabiqul khairat. Bikin musabagoh berbuat baik. Musabagoh ngamalin Quran. Cukup sudah musabagoh tilawatul Quran, udah kenyang saya dari kecil itu. Tilawah terus. Kapan mau diamalin? Sekarang bagus, tambah lagi tahfidz Quran. Bagus. Baca Quran yang bagus, hafal bagus, amalinnya. Pahami dan amalin. Sekarang bisa nggak memahami Quran? Apa maksudnya kata Allah di sini? Naza'na ma fi qulubihim. Cabut akar-akar benci, dendam di sini cabut. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Bersaudara. Quran coba dibaca terus. Sampai kapan mau diamalinnya? Apa nggak dosa kalau kita hanya baca, tidak mengamalkan? Malah balik, bukan menyebar kasih sayang, menyebar kebencian. Itu kafir, itu kafir, itu kafir. Setelah dikafirkan, itu boleh dibunuh. Jadi ISIS. IS sekarang, bukan ISIS. Dulu tujuan dia mengislamkan Irak dan Syria. Merebut Irak dan Syria. Sekarang enggak, seluruh negeri Islam. Dia mau bikin khalifah. Dia khalifahnya. Ya siapa yang mau di Indonesia? Nggak ada yang mau. Malaysia juga nggak mau. Siapa yang mau dipimpin sama orang tukang bunuh gitu? Kita juga udah banyak khalifah. Kalau khalifah banyak, berantem lagi. Sekarang urusan itu nantilah dulu. Kita ditugaskan ini bikin senang, amilus shalihat, fastabiqul khairat, bikin surga-surgaan, miniatur surga. Tidak perlu mewah-mewah segala kemewahan, tidak boleh, cukup makan, sandang pangan cukup, pakaian semua ada. Alhamdulillah ada semua. Kalau ini konsep dari Allah ini, humus itu 20%. Ghanimah. Ghanimah itu diartikan pampasan perang, tidak. Ada doa. Minta kepada Allah diberi ghanimah min kulli bir. Ghanimah min kulli bir. Masa Anda minta pampasan perang dari Tuhan? Pampasan perang di mana? Enggak ada. Ini minta pemberian, kebaikan, al-khairat, kebaikan-kebaikan yang soleh, yang baik.
Jadi sudah jelas artinya itu mengeluarkan 20% bersih. Memang berat meninggalkan yang sudah biasa walaupun salah berat. Menerima yang baru walaupun benar berat. Berani enggak lawan ego? Itu masalah. Jihad lawan ego demi umat ini, demi bangsa ini. Dan kasihan itu orang umat Islam kalau nggak mengeluarkan seperti itu, dia ikut berdosa dia. Quran. Ada di Quran itu. Surat Al-Anfal. Jadi kita selesaikan itu. Nanti diseminarkan saja. MUI bisa ngerti itu. Orang ini ulama-ulama yang baik lah, bisa tahu lah itu. Dia di surat Al-Anfal kan. Putuskan itu. Muhammadiyah NU itu bisa bergerak. Semua itu himpunan-himpunan yang baik. Buat sekolah-sekolah. Fakta kan? Lihat. Sekolah-sekolah universitas. NU dengan pesantrennya, dengan sekolah-sekolahnya juga. Muhammadiyah kirim juru dakwah kemana. Persis juga kirim guru. NU juga punya ustadz-ustadz. Ya, itu kalau nggak ada dana kesian. Kurang lah maksud saya. Kalau ada dana kayak gitu, dia bisa bikin makmur negeri ini. Bisa bikin makmur. Belum yang lain silahkan yang saya tidak kenal. Saya tahu ini. Bisa bikin makmur dari zakat yang 20% itu. Neto ya. Neto. Itu adil. Kenapa nggak mau? Lihat dulu dong Qurannya. Ini jalan satu-satunya kita bisa bikin negeri ini maju, bisa bikin negeri ini baik. Kemiskinan itu bisa bikin kufur. Kemiskinan itu berbahaya. Orang-orang miskin dibayar suruh demo, orang demo, tapi dia bisa bakar bus. Nah bus itu kan bus negara, uang rakyat juga. Al-Quran suruh bikin baik, fastabiqul khairat. Kenapa jadi begini? Ada kemiskinan, ada karena doktrin kebencian. Ini semua kita buang. Kita bikin Indonesia itu contoh dunia Islam. Di dunia Indonesia paling banyak umat Islamnya kita bikin. Nggak usah pidato Islam itu baik. Tunjukkan kalau Islam ini baik. Keluarkan itu 20%. Hasil bersih ya. Masing-masing kasih organisasinya. Bikin proposal. Proposal mau bikin boleh nggak? Nggak boleh. Cukup proposalnya surat Wal-Asri. Cukup. Amalin surat Wal-Asri itu sampai mati nggak selesai itu. Cukup. Lengkap di situ. Amanu beriman, amal soleh. Amal soleh itu banyak segala perbuatan yang baik. Ya itu termasuk bikin ternak, bikin pertanian, mau sholat malam amal soleh, bantu orang amal soleh, anak yatim, semua amal soleh itu. Nggak habis-habis sampai kiamat itu. Terus menegakkan kebenaran, tawasobil hak. Tapi sabar. Tawasobil hak, menegakkan kebenaran itu sabar, jangan bak batu. Kan bergandeng tuh tawasobil hak, wa tawasobil sabar. Menegakkan kebenaran dengan tabah, sabar, adil. Tidak bisa meminta keadilan dengan cara yang tidak adil. Meminta kebaikan dengan cara yang tidak baik. Tidak, kita terikat dengan kebaikan. Buang dari hati ini. Wa nazana, Allah. Kita cabut. Di hati itu ada ghil. Ghil nih. Benci, dendam. Apalagi pidatonya menanam kebencian. Nah, habislah. Apalagi. Lihat Quran hadis, tidak ada itu ajaran kebencian itu. Kita sudah pengalaman G30S itu tahun 65. Itu juga penebar kebencian, bisa terjadi seperti itu. Saya tahu karena dekat saya dulu, dekat saya tinggal sini, di sini, Pondok Gede kita di situ. Pulang itu mereka habis dilatih di Lubang Buaya itu, pemuda rakyat itu pulang sudah ngomel-ngomel benci kelihatan. Sebelum itu pas G30S pada hilang tuh, tetangga saya itu banyak hilang kemana rumahnya itu, tak kemana saya nggak tahu. Ditangkap apa di Pulau Buru. Pokoknya yang saya yakinkan mereka diajar benci. Benci kepada setan desa, kepada jenderal, kepada apa itu. Didoktrin kayak gitu sampai seperti itu. Nah sekarang juga ada dari aliran Islam tuh yang menanamkan kebencian. Timbullah itu segala peperangan di Timur Tengah itu. Sampai bunuh dirinya mau. Asal yang dia benci mati juga. Sampai ke situ doktrin tadi. Nah sekarang Al-Quran bilang apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kita cabut segala dendam benci itu dari hati, dari dada mereka. Karena kalimatnya kita, berarti Allah nyuruh kita juga bareng. Kita dulu mulain, baru Allah cabut. Allah sih cet bikun payakun. Tapi Allah mau, asal kitanya mau. Kita melangkah dulu, berusaha membersihkan, kita tidak mampu, semampunya. Nanti Allah yang cabut tuh. Kalau sudah dicabut itu ghil, bisa tinggal di surga. Baru surga itu namanya Darussalam. Aceh Darussalam, tapi belum salam. Iya kan? Darussalam di sana, nggak ada ribut, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena yang masuk sana sudah suci.
Di surat lain kan dibilang yang masuk surga itu yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hati bersih. Jadi kewajiban kita ini bangsa Indonesia, terutama muslimin, saya yang dhaif ini, ya nggak apa-apalah untuk bisa menyampaikan tugas kita ini. Semua rame-rame ulama-ulama bimbing kita bikin miniatur surga ini di dunia kalau perlu. Jangan dulu Indonesia saja. Mulai rubah ceramah-ceramah, tanamkan orang beramal soleh, berproduksi, bekerja, semua mengeluarkan tenaga. Insinyur-insinyur mengeluarkan tenaganya untuk menciptakan mesin-mesin produksi. Militer-militer bisa mandiri dalam senjata, nggak usah beli dari luar, buang-buang uang itu. Banyak cara, banyak. Itu suara itu pesawat tuh kalau deket nih kaca pecah. Bikin senjata dari suara, masuk kuping orang pecah palanya tuh. Kapal juga tembak pakai suara hancur. Ya kan? Semua bisa. Udara bersih masuk mulut kita, keluar sudah lain. Sudah jadi apa? Air masuk ke dalam tanah. Air hujan tuh masuk ke dalam tanah. Di situ jadi rambutan, di situ jadi lengkeng, di situ jadi kecapi. Ketemu apa air di bawah itu? Biji. Ketemu biji. Ketemu biji duku, udah kecil mati. Kena air hujan. Keluar jadi triliun duku. Apa tuh? Air bisa berubah. Air bisa berubah jadi air jeruk. Tanah, di tanah. Tidak ada pabrik itu. Kita bisa bikin air itu jadi energi. Asal mau berpikir, mau mencoba. Bisa rubah angin itu menjadi energi berat. Luar biasa. Kalau semua mau bekerja keras, mau ijtihad, mau berpikir, semua lapisan. Petani coba kawinkan pohon ini sama pohon ini, apa jadinya? Ibu-ibu bikin kue baru terus. Campur ini dengan ini, campur sampai banyak. Nah, bikin lebih baik dari pizza. Ya, campur-campur. Coba, mencoba. Tidak perlu menyesal karena mencoba. Boleh menyesal karena tidak berani mencoba. Nah itu. Tidak pernah itu problem bikin takut. Biasa semua orang hidup dalam problem. Terima. Tantangan kita lawan. Tapi yang bikin sulit apa? Problem tidak bikin sulit. Yang bikin sulit takut. Takut mencoba, takut berbuat, takut begini. Untuk berbuat baik tidak perlu takut. Coba. Menyesal kalau tidak mencoba, kan begitu. Mau bikin apa? Bikin nasi goreng campur, bumbunya robah coba, bisa bikin lebih baik. Sop bisa bikin lebih baik, bikin semua bisa. Dari mulai makanan, bangunan, nah ini insinyur-insinyur. Bikin itu, tembok-tembok jadi nanti tinggal susun-susun kayak gitu. Nah, bikin bahan baku yang murah apa ini, bisa rumahnya kuat. Bambu tuh elastis tuh. Nggak ada orang mikul pakai besi. Nggak bisa, berat. Tidak elastis. Bambu kan enak tuh, jadi ngayun ya. Nah, manfaatnya bambu itu coba diolah jadi apa? Jadi rumah yang bisa ayun, kalau ada gempa dia nggak rubuh. Pohon kelapa itu kalau kena angin nggak rubuh, akarnya akar serabut, ya. Nah, besi rumah itu bikin pondasinya, bikin akarnya serabut. Jadi ada gempa dia goyang dikit paling, nggak rubuh. Sama pohon kelapa tuh, pohon bambu, goyang, ke sana ke sini nggak rubuh. Bisa, saya nggak ngerti, cuma karena nggak ngerti ya bicaranya seperti ini, cuma pendapat. Yang ngerti yang jurusannya itu. Kalau dulu saya jurusan sekolahnya itu udah saya bikin dari dulu. Iya. Obat-obat, ramuan-ramuan itu coba dibikin kapsul yang baik. Gak perlu lagi impor, semuanya impor terlalu. Jadi bagaimana ini? Kita Islam ini udah, bangsa ini udah, maaf ya, menyimpang kita. Semuanya berpolitik. Kayaknya hidup ini hanya untuk berpolitik. Nah, politiknya politik kotor lagi. Kalau politiknya bersih kayak politik Nabi Muhammad, enak juga. Politik Islam itu berpolitik tapi jujur, nggak bohong. Ini politiknya semua. Auzubillah. Sampai majelis taklim ikut berpolitik. Ulama diajak berpolitik. Pecah belah semua habis. Mau terus seperti ini? Apa wajar kita terus begini? Apa untung kita kalau begini terus? Dunia kita rusak. Generasi yang akan datang hidup susah, sudah berpecah belah, lemah. Orang luar banyak mau masuk ke sini, mau ambil negeri kita ini. Kitanya lemah di sini, habislah. Apalagi kalau orang luar ini dibayar dari luar, mau mengorbankan negerinya dan bangsanya untuk kepentingan luar negeri. Auzubillah. Itu pengkhianatan itu. Maaf bicara saya karena sudah capek saya melihat keadaan seperti ini. Bukan bertambah baik terus.
Bukan begini sebagai Muslim kita, sebagai yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, mari sama-sama kita bangun kebaikan di negeri ini. Itu semua agama nyuruh begitu. Tinggalkan lebih baik daripada yang kemarin. Nggak bisa kalau begini terus, aduh gimana lah, saya mesti menjerit apa ya? Apa saya bikin barisan demo juga menuntut makin baik negeri ini, stoplah ribut, kan begitu. Korban semua umat ini, bangsa ini. Artinya apa? Fastabiqul khairat. Itu yang tadi. Semua menggali, menemukan. Kan udah tahu yang namanya amal jariah. Meninggalkan mati 3 manusia, kalau mati putus amalnya kecuali 3. Meninggalkan ilmu manfaat. Ilmu apa? Segala ilmu. Asal jangan ilmu judi. Dapat neraka itu. Ilmu yang bermanfaat tinggalkan. Anda bisa bikin mesin. Ini kalau menemukan listrik ini, jadi itu urusan sama Tuhan. Tapi kalau dia mukmin, surganya paling tinggi bersama Nabi Muhammad, itu banyak sih. Dan manfaatnya buat kita semua sedunia. Anda baca Quran karena ada listrik ditemukan oleh dia. Malam hari ya kan? Banyak lagi semua air, segala energi semua itu. Luar biasa jasanya. Kita harus membuat jasa. Ulama-ulama dulu semua membuat jasa. Menemukan ilmu kedokteran. Semua mereka temukan. Sampai kimia itu pakai bahasa Islam semua. Ya, alkohol, al ini. Yang menemukan aljabar begitu juga. Dulu udah saya sampaikan ceritanya itu. Yang 17 ekor kuda dibagi 3 orang ya. Yeah. Yang 1,5. Yang setengah aja dari 17 mesti dipotong kan. Udah nggak bisa. Terus datang Ustadz, udah nih ambil kuda saya 1. Jadi 18. Yang setengah dapat 18 dapat 9 kan. Yang sepertiga dapat 6. Yang dapat 9 dapat 2. 17. Lebih 1. Kurangin. Itu. Arti jabar ditambal. Tambal dengan kuda dia 1. Algoritma itu algoritme. Menggali dulu Islam jaya. Semua tidak ribut-ribut politik. Tidak dipolitisir ustadznya. Dia dakwah bebas, dia gali. Yang namanya ulama itu yang menemukan ilmu kedokteran, ilmu kimia, aljabar, logaritma. Semua itu ulama begitu. Jaya Islam dari saat itu. Setelah itu ambruk sampai sekarang. Lupa sama pengetahuan, lupa menggali pengetahuan, jadi alat-alat politik semua. Enggak semua sih, banyak yang baik ngumpet di gunung. Ngumpet di pesantren yang baik-baik, nggak mau ikut-ikut dipolitisir. Akhirnya Ustadz jadi jurkam semua. Kenapa? Ya, kita nggak salahin, maaf, saya tidak menyalahkan. Nggak ada dana, punya anak istri. Dihabiskan waktunya untuk dakwah, kesian dia. Tapi ada dana dari Allah, kenapa nggak mau? 20% tadi. Itu untuk gaji kiai semua, untuk semua. Dulu lebih itu dari 20% bisa dapat berapa triliun. Saya sebut langsung. Muhammadiyah itu bisa dapat itu. Kiai Gesirot, dinurus ini tolong. Quran itu. Pilih deh mau pendapat mazhab atau mau ikut Quran. Nah soal artinya beda penafsiran. Saya yakin penafsirannya itu umum. Min syai'in cukup. Kalimat min syai'in itu umum. Dan saya siap kita seminar. Biar masyarakat lihat. Iya. Kalau mau janji, mau jujur ikut Al-Quran. Jangan diartikan itu sempit pampasan perang. Kapan orang mau makan nunggu perang? Menunggu perang dulu. Ada pampasan perang juga nggak ada sekarang, perangnya pakai bom. Nah berpikirlah, saya mohonlah dengan kerendahan hati ini, marilah demi umat ini, muslimin, sedunia Indonesia ini, kita terapkan itu. Ghanimah itu. 20%, kemudian kita gunakan itu untuk kebersihan hati kita semua. Ingat, syarat masuk surga hati bersih. Asy-Syu'ara 8889. Syu'ara bukan syuro ya, Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin, kalbu dengan kalbu, qalbu bukan kalbu anjing bahasa Arab ya. Kalau pakai k kalbu anjing, qalbu dengan kalbu yang salim, selamat dari penyakit, selamat dari kebencian, selamat dari dendam. Itu dari dulu ajaran Islam tidak ada itu. Itu semua kebencian itu bukan dari Islam, dari setan itu. Ingat kemarin ayat kita keluarkan, setan itu menebarkan kebencian dan perpecahan. Jadi nama yuridi syaitan. Setan maunya itu. Setan bisa manusia, bisa jin. Setan itu kata sifat, nggak ada makhluk khusus setan itu nggak ada. Ada kata sifat. Yang namanya setan adalah manusia atau jin yang mengajak kepada munkar, mengajak kepada kebencian, kepada dendam, permusuhan. Itu setan. Baik setan manusia maupun jin. Bisa.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal terdiri dari jin, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, an-nas. Jelas. Terserah. Kalau mau jadi hamba Allah, ajak orang kepada kebaikan. Persatukan mereka. Fasbahtu bi ni'mati akhwan. Ikhwana, bersaudara ala sururin mutaqabilin. Mereka bersaudara, duduk di dipan-dipan. Tempat tidurnya ngambang loh. Kalau di sana, tempat tidur tanpa tiang, tanpa tali, ngambang, floating. Dia mau bergerak ikut seperti dia nganterin. Subhanallah. Tapi nggak sakit di sana, nggak olahraga juga nggak sakit. Tubuhnya lain. Tubuh Pak Angga, tubuh ente ini. Siapa nih? Haidar. Badannya udah ada. Buat di alam barzah, di alam kubur udah ada badan tipis. Buat di surga ada lagi badannya. Wah, itu badan yang di surga itu apa? Waduh. Berlaku untuk selamanya. Jadi dia minum es krim nih, 1 kontainer nggak sakit. Kuat badannya. Bukan cuma es krim kali itu. Apa itu? Minum vodka juga boleh kali. Boleh sana. Tapi ya. namanya lain. Dia pusing sana nggak bikin pusing. Ada di Quran itu. Khamrin ghairu asin. Khamar ya. Gitu. Jadi tidak bikin sakit. Allah bisa bikin semua saraf kita dirubah itu. Sudah ekstasi aja sana. Nggak ada orang merengut, ya, semua senyum. Di sana dapat itu kenapa? Karena di dunia dia sudah berjuang mensenyumkannya. Terus kalau bidadarinya gimana, Ustaz? Aduh, nggak bisa dibayangin itu. Dari surga itu. Kita udah nungguin dari sekarang. Udah nungguin. Kalau orang baik rebutan di sana tuh. Udah nungguin. Udah nungguin. Banyak itu. Udah tahu nama kita satu-satu tahu. Tapi kalau pada yang benci-benci apa dia nggak mau. Apalagi yang bunuh diri. Ya nggak bakalan. Di situ kan udah dibilang naza'na fi qulubihim ghillin. Udah nggak ada benci dan dendam. Iya. Ini Quran. Jadi marilah kita buang benci dan dendam. Jangan mau kita dipecah belah. Tidak bisa persatuan itu dengan kekerasan, tidak bisa. Yang bersatu bikin organisasi dengan pena, organisasi nama ini persatuan ini, enggak, bukan itu. Yang mempersatukan kita itu hati. Satu mazhab A, satu mazhab B, entah mazhab apa, entah namanya, hatinya baik diakur. Satu mazhab, satu partai, kalau hatinya benci, dia berantem juga. Ya, yang bikin persatuan kita itu hati yang bersih. Bikin persatuan, bikin banyak, namanya persatuan ini, persatuan itu tidak bakal bersatu kalau hatinya kotor. Mazhabnya berbeda, hatinya bersih, dia bersaudara. Nah itu. Semua di Quran itu hati bersih, ini jelas banget nih. Dia kumpul rapat, ikhwana ngobrol ya di surga. Nah ini maksud Allah, buatlah dulu di sini, kecil-kecilan. Kalau mau pergi ke surga di sana, Anda buat sebagai orang yang layak menjadi penghuni surga. Bikinlah miniatur surga di negeri kita ini. Itu yang kita inginkan. Semua bekerja baik. Buat orang banyak. Kepentingan orang, apa itu wakaf? Wakaf kan kepentingan orang. Bukan sekedar buat madrasah, buat masjid, buat jalanan, diwakafkan, buat apa saja. Itu pahalanya sama. Jadi, meningkatkan ilmu manfaat, meningkatkan amal jariah. Ya, itu termasuk buat jalanan. Ya, meninggalkan anak yang soleh. Anak soleh itu belum hanya berdoa dikabulkan. Dia nggak berdoa, gerak dia, amal soleh dia itu langsung ibu bapaknya dapat fee. Ad-dalu alal khair kafa'ilih, yang menunjukkan ke jalan yang baik seperti yang melakukan. Yang menunjukkan kejelekan seperti yang melakukan. Ibu bapak berjasa membuat Anda menjadi soleh. Setiap Anda berbuat soleh dia dapat. Nah sekarang kita duduk gini nih, amal soleh apa masalah? Amal soleh kita nggak ngajar kebencian, ngajarkan persatuan. Kalau kita ceramah ini ngajar kebencian, perpecahan, itu amal salah. Artinya amal soleh apa? Amalnya tidak salah. Arti amal salah apa? Yang tidak soleh. Kalau nggak salah berarti yang baik. Yang benar. Iya kan gitu. Berarti kalau wajah surga itu udah kelihatan dari dunianya saat kelihatan itu. Perilakunya, dia menciptakan apa di dunia. Oh iya. Dari itu sudah ketahuan di sana. Jadi dia sudah berbuat perbuatan orang surga di sini. Subhanallah, dia baik, dia satu, dia memperbaiki orang. Nampak kelihatan itu. Banyak sih orang seperti ini. Cuman umumnya yang ikhlas kayak gini itu tidak pamer dia. Jadi kita mulailah. Saya sedih sedikit, tapi saya senang ada orang belajar Quran dengan suara baik, ada tahfizul Quran. Tapi jangan ini hafal Quran dibawa ke sono, dibawa ke sini, dipamer. Bawa majlis taklim ini hafal Quran nih, bawa lagi ke masjid sana hafal Quran nih, Quran terus gitu nih, yang suaranya bagus nyanyikan tuh Quran. Kapan diamalin? Pemahaman dulu, pemahaman baru ngamalin.
Quran bukan suatu lagu yang harus. Saya nggak keberatan. Saya senang banget kalau ada tahfidz Quran, ada suara tajwid yang baik, bagus. Tapi maksud saya bukan sampai di situ. Itu hukum sarana. Tujuan diadakan Al-Quran untuk dipahami dan diamalkan. Kalau hanya sampai di sini tidak diamalkan untuk apa? Ini aja 20% mau nggak amalin? Ayo. Itu barang tambang 20% juga. Ambil pasir, ambil apa, barang tambang 20%. Sarang burung walet, madu, susu, hasil ternak 10%. Ini tahunya semua 2,5%. Saya pergi ke Jawa Timur, sarang burung walet 2,5%. Mana bisa? Ada di hadis itu 10% itu. Madu di zaman Nabi 10%. Hasil dari hewan. Ya kan? Mau nggak jujur beragama ini? Kalau sudah beragama nggak jujur, jangan harap-harap surga lah. Ya. Kejujuran antara kita dengan Allah. Puasa itu kejujuran. Bisa kita. Nggak jujur juga bisa makan diam-diam. Tapi kita jujur pada Allah. Begitu juga lain-lainnya. Qurannya untuk diamalkan. Qurannya untuk diamalkan. Ya. Segini saja. Diskusi. Saya menarik ini Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan manfaat. Tadi ya, yang ayat awalnya itu Pak Ustadz. Ya. Ketika Ustadz tadi mengangkat Quran surat Al-Hijr Al-Hijr 45, 48. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allahu Akbar. Innal muttaqina ini. Iya, orang yang bertakwa. Pertanyaannya, ya, orang bertakwa itu siapa? Siapa al-muttaqin itu siapa gitu tadi? Itu tafsirnya di Quran lagi, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu orang beriman pada yang gaib. Gaib itu ada tapi nggak kelihatan. Angin, beriman nggak pada angin? Iya, percaya saya. Amin, iya iman ada angin. Nggak lihat bentuknya apa, warnanya apa. Kalau angin berwarna kita buta. Kalau angin berwarna hitam kita buta. Kalau angin berbentuk kita nggak bisa jalan. Penuh udah diisi angin semua ruang kan. Nah di sini berarti apa? Tidak nampak, tapi ada rasa. Allah tidak nampak, tapi ada rasa. Ada fakta. Kita ada, bumi ada, matahari ada, ya dia ada. Tapi minggu lalu saya udah 2 kali sampai, tapi ketiga kali nggak apa-apa. Ini penting. Allahu Akbar. Tuhan maha besar. Maha besarnya Allah tidak sama dengan besar-besar yang lain. Kenapa besar-besar yang lain berbentuk? Setiap yang berbentuk berbatas. Nah Allah tanpa batas. Apa yang tanpa batas? Zatnya, sifatnya, asma'nya, kemampuannya, rahimnya, sayangnya tanpa batas. Bayangin, orang yang nggak nyembah dia banyak nggak? Dikasih rezeki nggak? Nah itu begitu tuh. Sayangnya tuh, sabarnya, tanpa batas, kemampuan tanpa batas. Planet Quasar tahun berapa itu? Kalau 9 tahun yang lalu nampak di Indonesia, kurang lebih deh ya. Katanya nanti 30 tahun lagi akan nampak lagi, kurang lebih dihitung dari waktu itu. Jadi selama berapa puluh tahun, 36 tahun, kemana dia pergi itu? Ngayap kemana itu bintang itu? Nanti setelah 36 tahun waktu itu muncul Indonesia, akan muncul lagi, kelihatan lagi di Indonesia kecil. Besar itu. Mungkin kalau ada pilot itu bawa Apollo ya, bininya, anaknya sudah dibawa semua. Dia meninggal, anaknya terusin, anak satu, anak kedua, dia meninggal lagi terus sampai anak ke-9 belum sampai ke planet Quasar itu. Ini yang dekat masih belum lagi alam itu tanpa batas, belum kelihatan batasnya. Nah penciptanya apalagi lebih besar, maha besar, tanpa batas besarnya, tanpa batas. Nah dia tidak ada bentuk, ya, tidak ada bentuk. Jadi karena tidak ada bentuk, dia bisa ada di mana saja. Yang jelas roh kita tiupan dia, di sini pun ada. Nah, ini seorang 3 kali, karena ini dasar, penting banget. Jadi Allah tidak berbentuk, tapi dia punya kemampuan, segalanya buktinya ada, tidak bisa diingkari. Bikin air aja coba pikirin, siapa yang bisa bikin air? Nah lebih hebat lagi, itu air dipiara media sampai sekarang. Udah jadi duku, udah jadi pipis, udah jadi whisky, udah jadi di sepiteng, udah jadi di mana, suruh matahari pelototin, terbang ke atas, 12 hari di atas turun, sudah murni 100% steril. Kemampuan siapa? Kalau kita diserahkan mendaur ulang air, dengan teknologi juga berat. Jadi kelihatan itu kemampuan Allah. Kemana mata memandang udah subhanallah terus, udah masya Allah. Ngelihat apa aja. Itu yang saya bilang, kulit salak itu saya sekarang masih mikirin. Tuh nyusunnya tuh. Dan Allah tahu tuh ada jumlah berapa itu. Nah gimana coba? Itu fakta. Yang itu lagi. Kemarin masukin telur, kuning putihnya dulu ke dalam apa cangkang dulu. Kalau cangkangnya ketutup susah masukin cairan. Kalau cangkang kita buka bocor.
Apa ada orang masuk ke perut ayam, pegawai-pegawai masukin itu. Nah di situ aja sudah berpikir buat mengenal Allah udah cukup. Jadi orang yang nggak beriman tuh matanya buta itu. Buta mata hati, bukan mata ini. Ya, saya bil goib ya tadi. Gaib. Terus tuh udkhuluha bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah ya, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat dan mendirikan salat. Nah, ini semuanya menggunakan fi'il mudhari'. Ya. Ya, yu'minun, yuqimun. Itu fi'il mudhari' present continuous. Wa yu'tunas juga. Itu nah ya present continuous. Jadi berimannya tuh terus, salatnya itu terus, imannya terus, nggak pakai bocor gitu. Terus satu lagi, nah ini juga ada rahasia di situ. Alladzina yunfikun wa mimma razaqnahum. Lihat, ini kalimatnya umum lagi. Dari apa yang kami berikan diinfakkan. Dari apa yang berarti apa? Kami rezekikan semua. yunfikun. Nah, tapi dari kalimatnya dari apa yang? Apa yang? Berarti umum. Semua rezeki yang halal harus diinfakkan. Termasuk ilmu. Wa mimma anything. So, anything. Ini termasuk saya dakwah di sini. Menginfakkan. Ya, ya, ya. Jadi tidak ada boleh niat apa-apa. Betul. Infakkan. Yang bisa membuat kue, beri uang kepada orang miskin, janda atau apa, ini uang buat beli terigunya, sama gulanya, ntar bikin kuenya saya ajarin. Nah dia infakkan ilmu bikin kuenya. Pahalanya setiap itu ibu buat kue, dia dapat pahala terus. Dikasih makan anaknya yang yatim apa itu. Ya, ya. Kan lebih baik ngasih kail daripada ngasih ikan. Berarti yang gulungin kabel kamera juga Ustaz ya? Iyalah. Dapat ya? Dapat. Jadi buah mimma, apa saja kepintaran, kelebihan-kelebihan yang dia miliki diinfakkan ya, ilmu ya, pengetahuan, semua, tenaga, nggak mesti harta. Jadi saya bilang di satu negeri ada orang berebut nyapu masjid, itu infak tenaga. Iya. Nah sekarang kenapa di sini nggak mau infak tenaga? Apa? Kalah sama seorang nenek di Madura itu, yang saya cerita itu, ngumpulin sampah di masjid. Setiap satu sampah, satu lembar daun, Allahumma sholli ala Muhammad, masukin di karung. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus orang itu apa kalau sudah begitu? Itulah orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang itu sudah ada di perahu hidayah. Allah itu Allah. Orang itu sudah ada di dalam hidayah. Yang tadi itu. Beriman pada yang gaib, sholat secara kontinu, menginfakkan apa yang dia miliki. Dia sudah apa? Sudah ada di dalam hidayah. Jadi bukan dalam hidayah itu mazhab ini, mazhab itu enggak. Mazhabnya apa saja kalau dia begitu sudah ada hidayah. Hatta mazhab yang sekarang disudut-sudutkan itu. Hatta ya semualah mazhab apapun. Kalau dia sudah begitu, dia sudah di dalam hidayah. Terus juga apa? Wa ilaika humul muflihun. Dan mereka lah yang beruntung. Ada nggak disebut di situ organisasi ini, mazhab ini yang beruntung? Nggak ada. Yang begitu, yang bertakwa. Di semua mazhab juga ada orang bertakwa. Muhammadiyah, di NU, di mana, di Wasliyah, di Persis, di Al-Izah, di Wahabi, di mana ada. Orang bertakwanya banyak. Yang nakalnya ada dikit. Yang bertakwa ngumpet, yang nakal yang nonjol. Lah ini jadi pusing kita. Yang bertakwa nggak mau, takut nanti rusak. Dia ngumpet di sejadahnya situ, di masjid, di mihrab, di mana. Nah, yang nakal ini yang main ini. Iya, iya. Dikit jadi kelihatannya banyak. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka udah di dalam hidayah, pakai kalimat Allah itu. Sudah di dalam hidayah. Allah, senangnya kayak apa itu? Wa ulaika muflihun, yang beruntung. Enggak ada sebut mazhab. Bukan wa ulaika humul syafi'iyun malikiyun. Enggak ada. Bukan ya. Ada. Nah, itu yu'minuna bil ghaib, yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak itu bukan hanya materi. Ketemu anak yatim, infak sayang. Anak yatim gak punya ibu, ibu yang lain, infak sayang, peluk. Gak punya bapak, tanya, udah beli buku apa perluan, ada yang ganggu apa tidak. Itu infak yang besar. Itu nanti pahalanya diumpetin sama Tuhan, rahasia. Kejutan dari sana. Satu lagi sebelum kita jeda nih, Ustaz. Udah mau jam 5. Di ayat 46, Ustaz. Ketika, ya ini fi'il amr tadi ya. Udkhulu. Udkhuluha bisalamin amin. Sebenarnya Allah itu sudah menyuruh ya. Waduh, udah. Masuk. Cuma kok ada orang yang nggak mau masuk gitu. Nah itu dia. Mau ke neraka, dia gitu. nggak mau masuk, malu, kotor. Itu hatinya kotor. Jadi ambil orang gelandangan tuh, ya. di kolong jembatan tuh, tutup matanya, taruh naik mobil, bawa ke hotel bintang 6. Terus bawa ke kamar, udah sampai di kamar, buka matanya, lihat seperti bersih putih, dia kotor belum mandi, sudah tidur di situ. Masih kaget. Nggak mau dia. Itulah, jadi nanti orang itu begitu mati itu sadar dia.
Jadi kalau dia dimaafkan ke surga juga dia nggak mau. Biar Allah Tuhan, saya mau bersihkan dulu. Memang saya salah, biarlah. Saya pantas begini. Dia ridho. Dia ridho susah karena udah yakin. Allahnya baik, Allahnya adil. Biarin saya. Saya bayar, saya tebus kesalahan saya. Jadi Allah sebenarnya nggak begitu. Ya, manusianya sadar juga, mau dia. Dibersihin dong. Itu. Masya Allah. Karena dia nanti dengan penyesalannya itu jadi ghilnya hilang. Artinya bersih. Udah bersih pantas masuk surga. Jadi mandinya bukan mandi air itu. Itu. Jihad. Karena akan di sini jihad. Jadi jihad itu melawan hawa nafsu. Kan saya udah ulang. Sayyidina Ali perang tok menang dia. Tinggal ditusuk nih. Lawannya udah habis, udah kalah, udah di sini pedangnya. Itu orang ludahin dia ke mukanya. Enggak jadi dibunuh. Kenapa emang? Saya nggak mau bunuh dia karena hawa nafsu, karena dendam dia ngeludahin saya. Tadi dia kan bisa pilih lah jihad. Sekarang udah kalau dia ludahin bisa bil marah. Coba tuh niat ya, harusnya itu innamal amalu bin. Ya. Jadi apa saja kerjakan dengan niat yang baik. Percayalah, jangan menyesal di akhirat. Jangan menyesal di akhirat. Allah masih kasih kesempatan di dunia ya. Untuk menyesal, untuk menyesal di sini, berubah. Mari deh. Mari jangan lihat siapa yang berbicara, orang kecil yang gak ada artinya. Tapi lihat apa yang disampaikan benar apa enggak. Saya mengajak menciptakan surga-surgaan di Indonesia ini. Miniatur surga kan bisa. Jadi dananya ada. Organisasi semua itu ambil itu dananya dari warganya masing-masing. Bikinkan apa yang mereka perlu. Yang di desa itu ternak, ya tani, yang bikin kue, bikin apa, bikin kue yang besar-besaran gitu loh, pabrik itu. Itu yang bikin kacang Garuda tuh. Kacang artis. Dia itu jual kacang pakai toples itu. Pakai meja di depan rumahnya juga gubuk. Udah, besok bikinnya banyakkan dikit, anaknya yang kecil ikut bungkusin semua tuh serumah. Hemat dia. Besok titip di warung sana itu kacangnya dititipin. Terus sekarang lihat itu jadi konglomerat. Dulunya itu. Iya. Kenapa kita nggak bisa begitu? Kita ribut melulu mazhab. Politik terus kayaknya dunia semua isinya cuma politik. Politiknya politik kotor lagi, auzubillah. Ada. Memang Islam itu politik. Rasul udah politik memang, tapi politiknya bersih. Bukan untuk jebak orang. Sudahlah. Terserah, saya sudah sampaikan. Allah menjadi saksi, saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan, insya Allah.